Shalom saudara yang terkasih, dalam kesempatan ini saya mau berbagi firman Tuhan bagi kita semua dan sebelumnya kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur pertolongan-Mu dalam hidup kami hingga sampai saat ini. Kami mau mendengarkan firman-Mu, berbicaralah bagi kami supaya firman-Mu sungguh-sungguh meneguhkan hati kami dan kami boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya Firmanwati Gula dari STT Anugerah Misi Nias Barat mengucapkan selamat hari jadi kepada STT Sangkakala yang ke-35. Semoga STT Sangkakala dapat menjadi berkat dan dapat menjadi terang bagi seluruh dunia. Firman Tuhan kepada kita pada saat ini terambil dari Amsal pasal 18 ayat yang ke-24. Amsal pasal 18 ayat yang ke-24, beginilah firman Tuhan. Ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Saudaraku yang terkasih, saya percaya bahwa setiap kita memiliki hubungan dengan sesama kita. Baik kepada keluarga kita, kepada sahabat kita, rekan kerja kita, bahkan kepada semua orang yang ada di sekeliling kita. Akan tetapi tidak tertutup kemungkinan di dalam hubungan yang kita jalin, ada hubungan yang tidak sehat, ada hubungan yang beracun, yang menyebabkan hal-hal negatif, hal-hal buruk terjadi di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu saya memberikan tema bagi kita pada saat ini adalah toxic relationship. Sekali lagi, toxic relationship. Toxic relationship adalah hubungan apapun antara orang-orang di mana mereka tidak saling mendukung. Di dalamnya ada konflik, di mana yang satu berusaha untuk menghancurkan yang lain. Ada persaingan, rasa tidak hormat, bahkan tidak ada yang namanya kekompakan. Hubungan seperti ini sering sekali kita temui. Bahkan tidak tertutup kemungkinan dengan hubungan yang sedang kita jalin kepada sesama kita pada saat ini. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini saya mau berbagi penyebab yang menyebabkan terjadinya toxic relationship ini. Toxic relationship ini artinya hubungan beracun, hubungan yang tidak membangun, hubungan yang dimana di dalamnya ada kehancuran, ada suatu kesempatan untuk menjatuhkan satu dengan yang lain. Penyebab terjadinya toxic relationship yang pertama adalah adanya akar pahit. Adanya akar pahit. Di dalam Ibrani menjelaskan bahwa mengapa bisa muncul akar pahit, yaitu karena kita lupa, karena kita meniadakan kasih karunia Allah di dalam hidup kita. Ibrani pasal 12 ayat 15 mengatakan, jagalah supaya jangan seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Jangan seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Karena kenapa? Agar jangan tumbuh akar pahit yang menimbulkan kerusuhan, yang mencemarkan banyak orang. Akar pahit yang menimbulkan kerusuhan. Akar pahit yang menimbulkan kecemaran bagi semua orang. Jadi mari kita menyelidiki setiap hati kita. Apakah pada saat ini kita sedang memiliki akar pahit? Contohnya ketika kita memiliki rasa kecewa kepada orang lain, maka otomatis hubungan yang kita jalin dengan orang tersebut tentunya tidak baik. Akan terjadi yang namanya toxic relationship. Akan terjadi yang namanya hubungan yang beracun. Karena di dalam hati kita ada akar pahit. Kita memiliki rasa benci dengan orang itu, maka tentu yang kita ceritakan, yang kita bicarakan tentang orang itu adalah hal-hal yang buruk tentang dia. Jadi hubungan yang kita jalin tidak lagi membangun, melainkan hubungan yang kita jalin adalah hubungan yang beracun. Penyebab kedua adalah tidak dewasa secara rohani. Kita dapat melihat orang, mungkin dia dewasa secara fisik, secara jasmani, tetapi ketika dia tidak dewasa secara rohani, ini adalah peluang terjadinya toxic relationship. Karena kenapa? Ketika kita tidak semakin bertumbuh di dalam Kristus, tidak dewasa secara rohani, maka pemahaman kita akan sesama kita, pemahaman kita akan diri kita, pemahaman kita tentang Allah juga kemungkinan besar tidak benar. Karena kenapa? Karena kita tidak dewasa secara rohani. Orang melakukan kesalahan kepada kita, kita bisa saja memarahinya, kita bisa saja memiliki rasa dendam di dalam hati kita. Maka terjadilah yang namanya hubungan beracun. Ketika kita memiliki rasa dendam, otomatis kita mau membalaskan dendam itu kepada orang tersebut. Penyebab yang ketiga adalah kurangnya mengerti. Kurangnya mengerti akan yang satu dengan yang lain. Tidak saling memahami. Ini sering terjadi antara hubungan keluarga,
antara hubungan ayah dan ibu, antara juga kekasih, antara sahabat. Karena kurang mengerti, terjadilah yang namanya kesalahpahaman. Oleh karena itu terjadi toxic relationship, hubungan yang beracun, bersaing, menjatuhkan, adanya konflik. Nah, untuk itu, apa hal yang perlu kita lakukan supaya menghindari toxic relationship ini? Yang perlu kita lakukan adalah yang pertama, mengampuni. Jika dalam hati kita ada akar pahit, maka kita perlu mengampuni orang-orang yang mungkin membuat kita marah, orang-orang yang membuat kita kecewa, orang-orang yang membuat kita merasa dendam, orang-orang yang membuat akar pahit itu ada dalam diri kita. Maka kita perlu melepas pengampunan kepada mereka. Yang kedua adalah kita harus dewasa secara rohani. Artinya kita harus bertumbuh secara rohani, memiliki pengenalan yang benar akan Allah, akan diri kita sendiri, dan akan sesama kita manusia. Yang ketiga adalah ketika kita tidak mengerti satu dengan yang lain, maka kita perlu belajar bagaimana orang tersebut, bagaimana orang yang sedang kita jalin hubungan tersebut, sehingga tidak terjadi toxic relationship. Dalam kehidupan kita, seharusnya hidup kita yang sudah mengenal Tuhan, harusnya hidup kita memuliakan Allah, harusnya hidup kita dapat menjadi berkat bagi orang lain. Bukan justru sebaliknya, dalam hubungan kita, kita menjadi orang yang mengadakan konflik. Dalam relasi kita terjadi yang namanya toxic relationship, hubungan yang beracun. Tapi seharusnya hubungan kita dengan sesama kita itu boleh menjadi berkat, sehingga nama Tuhan dipermuliakan atas hubungan yang kita jalin dengan sesama kita. Sehingga firman Tuhan dalam Amsal Salomo mengatakan bahwa orang yang bergaul dengan orang bijak akan menjadi bijak, tetapi orang yang bergaul dengan orang bebal akan menjadi malang. Jadi saudaraku yang terkasih, dalam kesempatan ini saya mau menghimbau kita supaya hidup kita boleh menjadi berkat bagi orang lain. Bukan justru sebaliknya, kita menciptakan toxic relationship. Dan mari kita melihat orang-orang di sekeliling kita yang toxic relationship. Kita mengingatkan mereka. Sebab firman Tuhan berkata, ketika kita bergaul dengan orang bijak, kita akan menjadi bijak. Tapi ketika kita bergaul dengan orang yang bebal, kita akan menjadi orang yang malang. Demikian kebenaran firman Tuhan. Saya percaya dimanapun kita berada, kita diberkati oleh firman Tuhan ini. Kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur firman-Mu yang Kau beritakan bagi kami ya Bapa. Engkau mengajari kami supaya kami boleh mempergunakan kesempatan dalam hidup kami untuk menjadi berkat bagi sesama kami. Bukan justru menjadi membawa malapetaka bagi sesama kami. Tuhan Yesus, kami bersyukur, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.